Dari Karamat sudah masuk. Iya, Oke. teman-teman, Bu Fitri sudah ada, cuma lagi izin mau sholat asar dulu. Ya, tunggu Iya, aja Pak. dulu ya. Berarti tunggu Bu Fitri saja materinya, Pak. Soalnya tadi diskusi. Oh ya, diskusi saja dulu. Saya tutup Eh, telinga. tidak, maksudnya mau lanjut saja tanpa Ibu Fitri, tidak apa-apa. Janganlah, tunggu dia saja dulu. Oh iya, Diskusi oke. yang lain saja. Baik, Pak. Mhm. Sehat-sehat semua kan? Tidak ada yang Aman, Pak. aman ya? Ada yang Aman, Pak. ketiduran apa? Ya, tadi ada yang ketiduran, saya dengar. Tunggu aja ya, saya jalan-jalan ke kelompok lain dulu. Ya, ya, Pak. Ya Pak, hati-hati di jalan Pak. Karamat recording, jangan lupa. Sudah, sudah. Terlalu laju kan? Dua laptop ya. Tidak dapat lihat. Urus video Karamat. Masih 2 bulan ya. Jangan bicara, Hah, tarik, semangat. Apa? jangan bicara aneh-aneh, tarik ikut ini. Bunuh dulu. Hmm, bersemangat. Oke, semangat semangat. Jihan, kita Semangat. sudah pernah games challenge nggak itu yang bantu saya mencari warna merah? Ada nggak? Belum ya, Bu? Sudah, Oke, sudah. Sudah, Bu, sudah. sudah. Oh, sudah. Jihan, kamu nih ah. Jihan Kapan? juga sama dan saya nih sore jam-jamnya lalot. Gini loh, siapa? Cari warna merah udah pernah ya Jihan ya? Oh, Oke lah kalau begitu. Sebenarnya saya mau kasih challenge tapi harus kirim ke ini. Hah? Iya, dadah, Nui. Tapi harus butuh nomor handphone nanti saja. Baik, selanjutnya yang tadi terpotong siapa ya, Jihan? Mbak, siapa ya? Mbak Iklima ya, Ibu. Oke, silahkan. Iya. Yang Iya, Bu. menanggapi siapa? Iya. Ibu Nurlela. Nurlela. Oke, silahkan. Silakan Mbak Iklima. Ini tadi sudah sampai sini ya. Yang ketiga, bukti dukungnya sistem pengaduannya sudah ada. Lanjut. Tapi masih belum tersebar ke desa-desa dan masih jarang digunakan oleh masyarakat. Ini contohnya. Yang udah ada di kantor. Yang analisis penyebab masalahnya itu, yang isu pertama, penyebab masalahnya itu biasanya sistem penyimpanan datanya belum terpusat. Biasanya datanya itu masih tersimpan di berbagai media dan unit kerja yang manual dan digital sehingga rawan duplikasi, kehilangan, dan inkonsistensi. Yang kedua itu belum adanya standar baku pengelolaan dan penyimpanan data terkait SOP itu yang seperti format, keamanan, pembaruan, dan arsip data belum seragam atau belum diterapkan secara konsisten. Yang ketiga itu keterbatasan infrastruktur teknologi informasi seperti server, aplikasi database, atau jaringan internet dan sistem cadangan backup belum memadai atau belum tersedia di seluruh wilayah kantor. Terus di ketergantungan pada penyimpanan manual itu masih adanya aksi fisik, berkas, kertas yang rentan rusak, hilang, dan sulit ditelusuri kembali. Yang terakhir itu koordinasi antar instansi, pengelolaan data belum optimal, pertukaran dan sinkronisasi data antara lembaga itu belum berjalan efektif, yang menyebabkan data itu tidak terbarui. Untuk isu kedua, itu penyebab masalahnya itu adalah pendataan belum mutakhir dan tidak berkelanjutan. Itu pembaruan datanya itu seperti kondisi disabilitas, domisili,
status sosial ekonomi, itu belum dilakukan secara rutin dan sistematis. Yang kedua, standar dan indikator data itu belum seragam, seperti perbedaan definisi, klasifikasi, dan kriteria disabilitas itu antar instansi itu menyebabkan inkonsistensi data. Yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas. Kesadaran untuk melaporkan itu, perubahan data itu masih rendah karena minimnya sosialisasi dan pendampingan. Yang terakhir, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi seperti akses internet, perangkat, dan aplikasi pendukung pengelolaan data itu belum merata, terutama di wilayah tertentu. Isu ketiga itu penyebab masalahnya, pertama, aksesibilitas sistem pengaduan masih terbatas, yaitu silbosnya belum sepenuhnya ramah disabilitas, misalnya bagi disabilitas netra, rungu, atau intelektual. Yang kedua itu kurangnya sosialisasi terkait silbos itu, banyak penyandang disabilitas dan keluarganya itu belum mengetahui keberadaan, fungsi, dan cara menggunakan silbos. Baru yang ketiga, proses tindak lanjut pengaduan itu belum jelas dan konsisten. Seperti pengaduan yang masuk itu belum seluruhnya ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan terukur. Dan yang terakhir, minimnya monitoring dan evaluasi sistem pengaduan karena belum adanya evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan kepuasan pengguna dan perbaikan sistem SIBOS. Selanjutnya, untuk gagasan penyelesaian dan kaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN Bahmat itu, untuk isu pertama, gagasan penyelesaiannya itu seperti pertama, pengembangan sistem penyimpanan data terpusat dan digital, yaitu membangun database terpusat yang aman dan digital dan mudah diakses oleh unit berwenang untuk minimalkan duplikasi dan kehilangan data. Yang kedua, penyusunan dan penerapan SOP penyimpanan data, yaitu menetapkan standar baku terkait format data, prosedur penyimpanan, pembaruan, pengarsipan, dan penghapusan data. Yang ketiga, penguatan keamanan dan perlindungan data pribadi itu menerapkan pengaturan hak akses, enkripsi data, dan serta sistem pencadangan backup dan pemulihan data secara berkala. Yang keempat, digitalisasi arsip data manual itu versi dokumen fisik ke bentuk digital agar lebih aman, efisien, dan mudah ditelusuri. Untuk isu kedua, gagasan penyelesaiannya itu yang pertama, penyamaan standar dan indikator data disabilitas, yaitu menetapkan klasifikasi, definisi, dan variabel data yang seragam untuk seluruh instansi pengelola. Yang kedua, pemutakhiran data secara berkala dan berkelanjutan, adalah menetapkan jadwal rutin, updating data berbasis desa atau kelurahan dengan mekanisme verifikasi lapangan. Yang ketiga, penguatan koordinasi dan tata kelola data, yaitu membentuk tim atau forum koordinasi pengelolaan data penyandang disabilitas lintas instansi. Yang keempat, peningkatan partisipasi masyarakat dan pendampingan disabilitas. Itu melibatkan keluarga, pendamping, dan organisasi disabilitas dalam pelaporan perubahan data. Untuk isu ketiga itu, gagasan penyelesaiannya yang pertama, pengembangan SIBOS yang ramah disabilitas dan inklusif, itu seperti menyediakan fitur aksesibilitas. Yang kedua, penguatan sosialisasi dan edukasi SIBOS, seperti melakukan sosialisasi melalui desa atau kelurahan, pendampingan sosial, dan komunitas disabilitas. Yang ketiga, penetapan alur layanan dan standar waktu tindak lanjut pengaduan, seperti menyusun SLA, Service Level Agreement, agar pengaduan diproses secara cepat dan transparan. Dan yang keempat, monitoring, evaluasi, dan umpan balik berkelanjutan, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas SIBOS dan tingkat kepuasan pengguna. Terakhir,
Gagasan ini berkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu pertama, pelayanan berorientasi, yaitu di gagasan ini dilakukannya perbaikan tiada henti dalam perubahan data yang diperlukan. Kedua, yaitu di gagasan ini akan bertanggung jawab dan berintegritas pada data yang masyarakat berikan sehingga dijamin keamanannya. Ketiga, kompeten, yaitu di gagasan ini akan meningkatkan kemampuan dalam pengolahan data dan sosialisasi dengan masyarakat untuk pengumpulan data. Yang keempat, harmonis, yaitu di gagasan ini berkaitan dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya seperti kondisi disabilitas, domisili atau status sosial masyarakat, dan melayani penyandang disabilitas dengan empati. Yang kelima, loyal, yaitu di gagasan ini berkomitmen untuk berdedikasi agar dapat mencapai perubahan sehingga bantuan sosial dapat dikontribusikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Yang keenam, yaitu di gagasan ini merupakan inovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan dalam segi teknologi dan lain-lain. Yang ketujuh, kolaboratif, yaitu di gagasan ini akan memiliki kerjasama dengan masyarakat dan aparatur desa atau kelurahan untuk mengumpulkan data. Untuk tugas learning journal, ini singkat saja dari saya. Pengalaman saya dalam pembelajaran agenda 2 baik saat sinkronus maupun asinkronus, yaitu saat metode pembelajaran sinkronus atau Zoom, saya akan 100% memusatkan perhatiannya untuk menyimak materi dan pembicaraan yang dilakukan oleh pengampu materi. Sebelum mulai, saya sudah menyiapkan apapun yang diperlukan, seperti buku catatan jika ada yang perlu dicatat, botol minum, charger laptop, dan lain-lain, agar saya bisa selalu stay siap untuk menyimak materi yang diberikan. Penerapan pada SN-nya itu kompeten, peningkatan kemampuan diri dengan belajar materi yang diberikan, dan akuntabel, yaitu disiplin dalam mengikuti pembelajaran ini. Saat metode pembelajaran asinkronus itu biasanya saya lakukan dengan membaca kembali materi yang ada, seperti materi dari pembelajaran mandiri. Juga akan menulis jika ada poin-poin yang dapat dijadikan acuan, atau jika ada tugas dari para pengampu materi, maka akan saya kerjakan. Jika tidak ada kerjaan dan ada tugas dari atasan dan dapat dilakukan saat itu, saya biasanya akan melakukannya walau sekedar mengumpulkan data dan lain-lain. Untuk penerapan pada SN itu kompeten, itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan akuntabel, melaksanakan tugas dengan cermat dan berintegrasi tinggi. Itu saja, Bu, dari saya. Lanjut ke Bu Jihan, atau mau tanggapan dari... Baik, tadi Mbak Nurlela yang ditunjuk. Iya, saya Ya, dipersilakan Mbak. di dengan melihat hasil tugasnya Mbak Iklima tadi, saya tertarik dengan isu. Tabe Kak, di atas sedikit bagian isu. Isu 1 dan 2. Nah, isu 1 dan 2 itu kan bisa dikatakan hampir mirip mengenai data penerima bantuan sosial penyandang disabilitas. Apakah gagasan atau solusinya bisa dijadikan satu saja? Misalnya kayak satu output begitu menghasilkan satu output, tapi dia memuat 2 isu tersebut. Jadi bisa jadi penyimpanan dan pengelolaan itu satu output begitu solusi. Terima kasih. Ya, ini langsung jawab ya. Kalau menurut saya itu kalau secara konsepnya itu berbeda ya, tapi kalau memang saling berkaitan begitu. Jadi penyimpanan data itu lebih fokus pada media sama format keamanan, dan
keberlanjutan datanya. Tapi kalau pengelolaan data itu biasanya dia lebih fokus ke terhubungan, pemanfaatan lintas sistem dan lintas OPD. Jadi kalau datanya itu masalah utamanya itu kalau penyimpanan data biasanya datanya tercecer, tidak mutakhir atau tidak aman. Tapi sedangkan kalau untuk pengelolaan data itu integritas itu lebih ke data tidak sinkron, tumpang tindih, sulit dimanfaatkan seperti itu. Jadi dampaknya itu kalau malu masih berbeda kayak penyimpan data risiko dampaknya itu risikonya kehilangan atau ketidakakuratan data. Kalau untuk pengelolaan data itu dampaknya itu kebijakannya tidak tepat sasaran. Jadi kalau menurut saya itu DP penyimpanan data itu lebih ke prasyaratnya gitu. Kalau untuk pengelolaan datanya itu lebih ke penguatan sistematiknya. Jadi kalau boleh bisa dibedakan gitu. Kalau kalau mau sih memang kalau untuk lebih ke kalau dibilang untuk penyederhanaan isunya boleh. Kalau untuk ke fokusnya itu satu isu besar itu boleh. Kayak kedua isu ini itu tidak wajib digabung tapi karena memiliki fokus dan akar masalah yang berbeda. Tapi kalau keduanya dapat ditempatkan dalam satu isu besar dengan perbedaan yang jelas sebagai isu-isu, itu bisa lebih dianalisis secara sistematis dan lebih terperinci itu. Jadi lebih beda. Ya, gitu Ibu Nonela, bagaimana? Oke, baiklah. Berarti mungkin dua isu ini berbeda, berkaitan tidak terlalu ini begitu. Oke. Ya, lanjut ke pujian. Baik, Mbak Iklima boleh diakhiri saja Oke. presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Iklima untuk pemaparan tugas individu. Berarti beralih kepada Mbak Nurlela, dipersilahkan. Ya, saya akan lanjut. Sebelumnya saya memilih yang menanggapi isu saya atau tugas saya, Mbak Miliwanti awal. Saya izin share. Ada? Tapi teman-teman ada layar? Ada. Tidak ada. Oke, yang pertama penerapan nilai berakhlak yang saya terapkan di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Laut. Yang pertama, berorientasi pelayanan, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif. Penerapannya memberikan pendampingan kepada OPD dalam penyusunan SOP, standar pelayanan, dan dokumen sakip agar sesuai regulasi dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, akuntabel, bekerja sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menyusun dan merekap dokumen sakip sesuai jadwal yang telah ditetapkan, memastikan kelengkapan bukti dukung dari OPD. Kompeten, terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, mempelajari regulasi terbaru tentang SOTK, reformasi birokrasi, dan sakip untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan. Yang keempat, harmonis, menjaga hubungan kerja yang baik dan saling menghargai dengan rekan kerja dengan cara berkomunikasi secara sopan dan santun dengan rekan kerja dan OPD yang melakukan koordinasi serta pengumpulan data. Yang kelima, loyal, setia pada pimpinan dan organisasi serta peraturan dengan cara melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan dan mendukung kebijakan pemerintah daerah tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Yang keenam, adaptif, cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan.
dengan cara menyesuaikan metode analisis kebijakan terhadap perubahan regulasi SAKIP dan penerapan sistem kerja berbasis digital. Yang ketujuh, kolaboratif, aktif bekerja sama dengan berbagai pihak dengan cara berkoordinasi dengan seluruh OPD dalam klarifikasi data, pembahasan kebijakan organisasi dan penyempurnaan dokumen SAKIP serta dokumen lainnya. Kemudian ada 3 isu yang saya ambil dari bagian organisasi selama saya menjadi CPNS di sana. Yang pertama, ada belum meratanya penerapan standar pelayanan publik di seluruh OPD. Faktor penyebab, perbedaan pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi pelayanan publik, keterbatasan pendampingan teknis dari bagian organisasi, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan. Kemudian yang kedua, pengumpulan data ANJAP dan ABK OPD belum terintegrasi. Faktor penyebab belum tersedianya sistem atau aplikasi satu pintu. Mereka masih menggunakan metode manual untuk mengantar data ANJAP dan ABK. Yang ketiga, hambatan dalam penyusunan SAKIP kabupaten. Keterlambatan pengumpulan dokumen SAKIP dari OPD itu karena OPD terkait lambat mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SAKIP. Kemudian nilai ASN berakhlak yang berkaitan dengan isu. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Berkaitan dengan isu yang pertama yaitu melakukan pendampingan OPD dan menyediakan template standar pelayanan publik. Kemudian yang kedua akuntabel dengan menerapkan SOP serta monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan. Yang kedua pengumpulan ANJAP dan ABK OPD belum terintegrasi. Nilai berakhlak yang pertama ada adaptif dengan mengembangkan aplikasi dan memanfaatkan aplikasi tersebut untuk pengumpulan ANJAP dan ABK. Kemudian yang kedua kolaboratif dengan memperkuat koordinasi antar seluruh OPD di Kabupaten Banggai Laut. Yang ketiga dalam isu hambatan penyusunan SAKIP daerah. Yang pertama ada kompeten, melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP. Kemudian akuntabel, menetapkan jadwal, checklist dokumen, serta evaluasi berkala penyusunan SAKIP. Kemudian yang terakhir harmonis dan kolaboratif, membangun komunikasi intensif dan koordinasi berkelanjutan dengan OPD terkait. Tugas learning journal pribadi pengalaman pembelajaran agenda 2. Selama pembelajaran agenda 2 itu terutama pada sesi asinkronous yang belajar mandiri melalui modul, video, dan materi, saya bisa mengatur waktu belajar sesuai dengan kemampuan diri sendiri, kemudian membaca dan membuat catatan pribadi untuk membantu memahami konsep-konsep selama pembelajaran ini. Pada sesi sinkronous, saya mengikuti diskusi dan simulasi melalui Zoom yang berinteraksi langsung dengan fasilitator hebat dan teman sejawat, bertanya ketika ada yang kurang jelas, serta ikut serta dalam studi kasus kehidupan sehari-hari. Pengalaman ini membuat saya lebih konkret karena bisa melihat contoh nyata penerapan nilai ASN dalam tugas sehari-hari. Selain itu, feedback langsung dari fasilitator sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan analisis saya. Kedua metode tersebut saling melengkapi karena mengajarkan kemandirian belajar dan kedalaman materi dan memperkuat interaksi, diskusi, dan penerapan praktis. Oke, barangkali hanya itu saja. Baik, dipersilakan kepada Mbak Milianti awal untuk menanggapi dari materi tugas individu dari Mbak Nurlela. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin menanggapi terkait SAKIP. Itu kan sudah ada hambatan, faktor penyebab sama solusinya. Sebenarnya saya mau bertanya, hambatan cuma karena sudah ada hambatannya. Jadi di situ kan faktor penyebab keterlambatan pengumpulan dokumen pelengkap SAKIP dari OPD terkait. Kira-kira
apa tanggapan dari Saudari Nurlela jika ada mungkin OPD-OPD yang bandel, meskipun sudah diberikan solusi, tapi mungkin masih ngaret dalam pengumpulan dokumen pelengkap sakit. Terima kasih, itu saja. Baik, langsung saja dijawab. Eh, Dalam penyusunan Sakip Kabupaten, kami di bagian organisasi itu berkolaborasi dengan 2 OPD, dengan Inspektorat dan Baperida. Kemudian data pendukung untuk menyusun Sakip Kabupaten itu dari data di setiap OPD, masing-masing OPD yang dikumpulkan di bagian organisasi. Dokumen-dokumen yang harus dikumpul dari OPD itu berupa Renstra, IKU, Renja, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi. Semua itu dikumpul di bagian organisasi untuk bisa dikaitkan untuk disusun menjadi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Berau. Kemudian untuk OPD yang lambat mengumpulkan, kami akan kesulitan karena eh, penyusunan Sakip itu harus melihat seluruh kinerja, hasil kinerja dari masing-masing OPD. Untuk OPD masing-masing itu dalam pengumpulan data atau dokumen pelengkap Sakip ini, mereka mengupload di aplikasi Ebalimang. Jadi mereka tidak harus datang langsung di bagian organisasi untuk mengantar dokumen. Mereka hanya mengupload. Hanya saja kami juga kurang paham apa yang menyebabkan mereka itu lambat dalam penguploadan. Kemudian inilah isu yang bisa saya angkat supaya bisa dicarikan solusi kira-kira bagaimana itu. Karena penyusunan Sakip ini jujur saja ini DP tenggat waktu Februari kayaknya. Cuman karena OPD masih agak lambat ini mengumpul, jadi kira-kira tolong bisa optimalisasikan saja di aplikasi Ebalimang. Kayaknya begitu sampai tanggapan. Entah tolong bikin ada DP waktu kayak di aplikasi Sinergi begitu kan ada apa batas waktu upload tugas. Jadi kayaknya semua bikin begitu di aplikasi Ebalimang supaya OPD juga maksudnya disiplin begitu supaya bisa upload tepat waktu. Baiklah, itu. Persilakan Mbak Melianti untuk Ya, terima kasih menanggapi kembali. penjelasan dari Saudari Nurlela. Saya paham dan sangat puas. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Nurlela boleh diakhiri saja. Sudah berapa orang, Mbak Jihan? 4, Ibu. Ya, 4, Ibu. Berarti langsung lanjut saja, Ibu ya. Untuk Mbak Melianti boleh di-share screen. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan memaparkan tugas individu, tapi sebelumnya saya akan memilih yang menanggapi isu atau tugas yang akan saya paparkan. Sini saya pilih Saudari Mas Ria.
Oke, untuk tugas 1, individu, perwujudan nilai-nilai ASN berakhlak yang dapat diimplementasikan di instansi saya, itu yang pertama ada berorientasi pelayanan, indikator sikap dan perilaku, yaitu ketika melayani, Anda memahami kebutuhan publik. Untuk aksi yang dilakukan di instansi, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat saat program reses berlangsung. Kemudian yang kedua ada akuntabel, bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Untuk aksinya di situ kita kita punya omongan yang bisa dipegang dalam berbicara, kemudian tidak melempar tugas sendiri kepada orang lain, begitupun sebaliknya. Kemudian untuk kompeten di situ selalu berupaya untuk belajar dan mengembangkan diri. Untuk aksinya yaitu tidak berhenti belajar untuk memberikan hasil kinerja yang baik. Untuk harmonis di sini mampu bekerja sama dan menghargai perbedaan. Kalau untuk implementasi di kantor yaitu di sini mampu membangun situasi yang menyenangkan dalam kerja kelompok atau teamwork, kemudian tidak mudah tersinggung dan tidak mencari masalah. Untuk loyal di sini menunjukkan komitmen dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Implementasinya yaitu melaksanakan tugas penuh tanggung jawab dimanapun dan kapanpun. Untuk adaptif, di sini mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dan merespon dengan cepat. Implementasinya yaitu belajar dengan cepat terhadap apapun perubahan yang terjadi di lapangan sewaktu-waktu. Kolaboratif, bekerja sama dengan berbagai pihak. Sini implementasinya yaitu tidak memilih teman dalam kerja tim. Kemudian untuk tugas 2, individu, yaitu identifikasi isu. Di situ ada 3 isu yang saya angkat. Pertama ada belum adanya pendataan aset berbasis digital, kemudian penjadwalan maintenance alat elektronik, ketiga digitalisasi dokumen. Untuk tabel analisis penyebab isu dan keterkaitan terhadap nilai ASN berakhlak, di situ bisa kita lihat yang pertama untuk isu pendataan aset berbasis digital, penyebabnya adalah pendataan database ini masih kurang maksimal, kemudian masih menggunakan cara manual dalam penyimpanan data aset. Untuk gagasan atau solusinya yaitu di situ kita membuat sistem informasi terkait pendataan aset agar inventarisasi menjadi lebih teratur dan aman. Kemudian keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak untuk isu 1 yaitu yang pertama adaptif, berinovasi dengan teknologi baru, kemudian kompeten, menggunakan keahlian komputer untuk meningkatkan kinerja, yang terakhir akuntabel, data aset menjadi valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk isu kedua, penyebab masalah dari penjadwalan maintenance alat elektronik yaitu belum adanya penjadwalan maintenance alat elektronik sehingga rawan kerusakan dalam waktu yang singkat. Untuk solusinya di situ dapat membuat penjadwalan maintenance berbasis IT untuk mendeteksi kerusakan dan memelihara inventaris. Keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu akuntabel, melakukan backup data dengan teliti dan jujur. Kemudian untuk isu ketiga yaitu digitalisasi dokumen, penyebab masalahnya yaitu pengarsipan masih secara manual. Kemudian untuk solusinya mengarsipkan data secara digital untuk menjaga kehilangan data secara permanen. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu yang pertama adaptif, inovasi teknologi, kemudian akuntabel, arsip tertata dan transparan. Lanjut untuk tugas learning journal, pengalaman selama mengikuti pembelajaran agenda 2 yaitu di situ baik secara mandiri maupun via Zoom, saya menjadi tahu nilai-nilai ASN berakhlak yang ada dalam diri saya. Selama berada di tempat kerja juga dapat mengetahui kekurangan saya sebagai seorang ASN dalam nilai-nilai ASN berakhlak. Hal ini menjadi motivasi dan evaluasi untuk saya memperbaiki diri menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai seorang ASN. Sikap perilaku yang telah saya lakukan di tempat kerja terkait perwujudan nilai-nilai dasar PNS berakhlak atau ASN berakhlak adalah loyal. Hal ini dikarenakan saya bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan dan selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan saya sendiri. Misalnya yaitu
yang saya bekerja di bagian administrasi, khususnya pembuatan SPPD dan surat tugas, saya harus siap sedia dimintakan SPPD kapan saja baik oleh atasan maupun oleh ALEK. Meskipun kadang saya berada pada situasi yang kurang tepat untuk ke kantor, tapi saya harus bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Kemudian saya juga dapat berbagi pengalaman bersama teman-teman. Kita semua datang dari instansi yang berbeda-beda sehingga hal itu membuka wawasan saya dan mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang telah dilalui teman-teman selama bekerja di instansi masing-masing. Untuk link video learning journal sudah saya cantumkan. Itu saya sedikit pemaparan tugas individu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Amelianti awal. Dipersilakan Mbak Mas Ria untuk menanggapi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Boleh naik ke atas? Ya, di situ. Di situ. Di situ kan dikatakan pendataan database masih kurang maksimal. Jadi pertanyaannya saya, kenapa bisa dikatakan belum maksimal? Tolong dijelaskan. Kenapa bisa Anda katakan kalau itu pendataan database itu menurut kamu itu belum maksimal? Ya, cukup. Baik, langsung saja saya jawab. Untuk pendataan aset di Setuan itu dikatakan belum maksimal karena memang kebetulan yang pegang aset itu salah satu orang yang sudah agak tidak juga tua sih, cuman sudah berumur. Jadi memang tidak terlalu mampu dalam menggunakan komputer. Sehingganya memang ada beberapa data-data aset yang harusnya mungkin sudah tidak terpakai, sudah rusak itu barang, tapi sama dia masih ada karena memang dia tidak terlalu aktif dalam memperbarui data aset karena dikelola oleh orang yang sudah berumur dan tidak paham mengenai eh, Word, Excel dan lain sebagainya. Sehingga memang perlu meskipun meskipun aset ini dikelola oleh orang yang sudah berumur mungkin, tapi kita buatkan satu sistem yang mana bisa mempermudah dalam pendataan aset sehingganya ketika pemeriksaan kita tidak kelabakan. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya terima jawabannya. Baik, terima kasih untuk Mbak Amelianti awal. Mungkin boleh di stop share screen saja. Berarti kita lanjut pada Mbak Mas Ria T. Papua, dipersilakan. Sudah muncul di layar? Kedengaran suaranya saya? Ada. Dengaran, Bu. Bisa? Bisa. Oh, iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan tugas individu. Yang pertama, penerapan nilai ASN berakhlak berdasarkan pelayanan yang telah saya lakukan di UPTD PPA. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Sebagai petugas UPTD PPA, saya berorientasi pada pelayanan dengan mengutamakan kebutuhan dan keselamatan korban perempuan dan anak, serta memastikan korban memperoleh pelayanan yang layak, aman, dan manusiawi. Contoh penerapannya, menerima dan melayani pengaduan korban perempuan dan anak dengan sikap empatik dan tidak menghakimi, memberikan penjelasan terkait alur pelayanan dan hak-hak korban di UPTD PPA,
Selanjutnya, menjaga kerahasiaan identitas dan data korban selama proses pelayanan. Yang kedua, akuntabel, penjelasan akuntabel saya wujudkan melalui pelaksanaan pelayanan yang sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum. Contoh penerapan, melakukan pencatatan data korban dan kasus secara lengkap dan tertib. Menyusun laporan pelayanan dan penanganan kasus sesuai ketentuan. Memastikan setiap tahapan pelayanan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, kompeten. Dalam memberikan pelayanan, saya berupaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar pelayanan yang diberikan tepat dan sesuai kebutuhan korban. Contohnya, mempelajari regulasi dan SOP penanganan kasus perempuan dan anak, berkonsultasi dengan atasan atau petugas yang lebih berpengalaman saat menangani kasus. Selanjutnya, menerapkan pengetahuan tersebut dalam proses pelayanan korban. Yang keempat, harmonis. Harmonis dalam pelayanan saya terapkan dengan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi korban selama menerima layanan di UPTD PPA. Contoh, berkomunikasi dengan korban secara sopan, sabar, dan penuh empati, menghargai kondisi psikologis korban saat memberikan pelayanan, dan menjaga sikap profesional selama proses pendampingan. Yang kelima, loyal. Loyalitas saya tunjukkan dengan menjalankan pelayanan sesuai peraturan, kode etik ASN, serta kebijakan pimpinan dalam perlindungan perempuan dan anak. Contohnya, melaksanakan pelayanan sesuai SOP UPTD PPA, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam proses pelayanan, menjaga citra dan kepercayaan masyarakat terhadap UPTD PPA. Selanjutnya, adaptif. Dalam pelayanan, saya bersikap adaptif terhadap kondisi korban dan situasi kasus yang beragam dan seringkali mendesak. Contohnya, menyesuaikan cara komunikasi sesuai usia dan kondisi korban, siap memberikan pelayanan meskipun di luar jam kerja dalam kondisi tertentu sesuai arahan pimpinan. Selanjutnya, menyesuaikan pelayanan dengan perkembangan sistem dan prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, kolaboratif. Saya terapkan untuk memastikan korban memperoleh pelayanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Contohnya, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung proses pelayanan korban, menyampaikan informasi pelayanan kepada petugas terkait sesuai kebutuhan kasus, dan mendukung proses rujukan korban agar memperoleh layanan berkelanjutan. Tugas selanjutnya itu identifikasi isu pada tupoksi saya berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Diidentifikasi 3 isu utama, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap alur layanan UPTD PPA, koordinasi internal dalam penanganan kasus belum optimal, administrasi dokumentasi kasus belum tertata secara konsisten. Lanjut, saya ambil analisis isu untuk mendapatkan isu yang prioritas. Jadi di sini isu prioritas itu pemahaman masyarakat terhadap alur layanan UPTD PPA masih rendah. Analisis penyebab masalah, saya ambil metode Fishbone. Diagram Fishbone tersebut digunakan untuk menganalisis penyebab utama dari isu prioritas, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap alur layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Masalah ini ditempatkan sebagai kepala ikan, sedangkan faktor-faktor penyebabnya digambarkan sebagai tulang-tulang ikan. Di sini sumber daya manusia, faktor SDM berpengaruh karena petugas belum menyampaikan informasi layanan dengan cara yang seragam. Selain itu, kemampuan komunikasi antar petugas masih berbeda-beda sehingga masyarakat menerima informasi yang tidak konsisten. Tidak semua petugas juga memahami alur layanan secara utuh yang berdampak pada kurang jelasnya penjelasan kepada masyarakat. Untuk metode atau prosedur, dari sisi metode, alur layanan belum disederhanakan dan SOP layanan belum divisualisasikan dengan jelas. Penyampaian informasi masih bersifat lisan dan tidak terstruktur, sehingga masyarakat kesulitan memahami tahapan layanan yang harus dilalui. Kemudian, sarana informasi atau media informasi menjadi salah satu penyebab dominan karena keterbatasan media informasi alur layanan. Informasi layanan belum tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti poster atau infografis, sehingga masyarakat hanya bergantung pada penjelasan petugas. Yang keempat, manajemen. Dari aspek manajemen, sosialisasi layanan belum dilakukan secara rutin dan belum ada evaluasi terhadap tingkat pemahaman masyarakat. Selain itu, penguatan informasi layanan belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan layanan UPTD PPA. Yang kelima, lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi khususnya kondisi psikologis korban yang sering belum stabil saat datang ke UPTD PPA. Situasi darurat dan tekanan emosional membuat korban sulit memahami informasi yang disampaikan. Selanjutnya,
tabel penyebab masalah dan solusi. Untuk yang pertama, faktor penyebab. Untuk SDM, penyebab masalah, penyampaian informasi layanan oleh petugas belum seragam dan kemampuan komunikasi petugas masih berbeda-beda. Selanjutnya, solusi menyamakan pemahaman petugas melalui koordinasi internal dan menyusun panduan singkat penyampaian alur layanan. Yang kedua, metode atau prosedur alur layanan belum disederhanakan dan SOP layanan belum divisualisasikan secara jelas, menyederhanakan alur layanan dan membuat visualisasi SOP dalam bentuk bagan atau infografis. Yang ketiga, media informasi. Media informasi alur layanan masih terbatas sehingga masyarakat hanya bergantung pada penjelasan lisan. Solusi menyusun dan memasang poster alur layanan di ruang pelayanan. Yang keempat, manajemen sosialisasi layanan belum dilakukan secara rutin dan belum ada evaluasi. Solusi melakukan sosialisasi layanan secara berkala dan evaluasi sederhana terhadap pemahaman masyarakat. Yang terakhir, lingkungan, kondisi psikologis korban sering belum stabil sehingga sulit memahami penjelasan layanan. Solusi menyesuaikan cara penyampaian informasi dengan kondisi korban dan menggunakan media visual sebagai alat bantu. Langsung saja untuk ke tugas selanjutnya itu learning journal. Selama mengikuti pembelajaran agenda 2, baik pada sesi sinkronus maupun asinkronus, saya mulai memahami bahwa nilai-nilai ASN berakhlak bukan sekedar konsep, tetapi menjadi pegangan dalam menghadapi situasi pelayanan yang nyata. Hal ini sangat terasa ketika saya mengaitkannya dengan tugas saya di UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam praktik pelayanan, saya sering berhadapan dengan masyarakat yang datang dengan kondisi emosional yang berbeda-beda. Dari pembelajaran agenda 2, saya menyadari bahwa sikap berorientasi pelayanan dan harmonis tidak hanya ditunjukkan melalui kecepatan layanan, tetapi juga melalui cara mendengarkan dan merespon kebutuhan masyarakat dengan empati. Pemahaman ini menjadi refleksi bagi saya untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi agar tidak menambah beban psikologis korban. Selain itu, materi tentang akuntabilitas dan profesionalisme membuat saya lebih memahami pentingnya ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap prosedur layanan. Saya menyadari bahwa pelayanan yang tertib dan bertanggung jawab merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat sekaligus bagi institusi. Pembelajaran ini juga mendorong saya untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan beradaptasi khususnya dalam mengikuti sistem kerja dan kebijakan yang terus berkembang. Melalui agenda 2 ini, saya mendapatkan penguatan bahwa penerapan nilai ASN berakhlak secara konsisten akan membantu saya menjalankan tugas di UPTD PPA dengan lebih profesional, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Jihan. Baik, untuk Mbak Masria tadi siapa yang ditunjuk untuk Oh iya, lupa. menanggapi? Sabar. Pak Muhammad Farazi saja. Dipersilakan untuk Muhammad Farazi. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja bagian isu itu. Boleh Boleh, tiba-tiba ke memang atas mantap. Sangat kritis. Yang di bagian mana, Tabe? bagian isu, Pak. Isu. Di sini? Iya, ya. Yang itu. Boleh di scroll lagi ke atas sedikit, bagian tabel ini. Ke bawah. Ya, ke bawah. Bagian atas. Nah, ini bagian isu yang kedua ini koordinasi internal penanganan kasus yang belum optimal. Ini kenapa ya masalah internalnya di dalam puskesmas ini masih belum bisa diatasi sampai sekarang ini. Oh, apa? UPTD ya? Di UPTD ya? Iya. Ini apa yang mengakibatkan ini yang masalah internal itu masih belum optimal? Ya, boleh saya jawab atau? Ya, langsung aja. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa koordinasi internal penanganan kasus belum optimal?
dikarenakan di dalam UPTD itu bukan hanya berdiri sendiri, dia itu harus ada lintas sektor. Yang pertama ke kepolisian, yang kedua ke kesehatan, untuk ke psikolog dan hukum. Itu pada saat persidangan kalau itu. Pendampingan persidangan. Jadi kalau tidak ada koordinasi atau koordinasi dengan lintas sektor, maka masalah yang kita hadapi itu tidak akan selesai. Kasus yang kita jalani itu tidak akan selesai karena kita butuh itu, butuh hukum, butuh kesehatan untuk membantu kita menyelesaikan kasus dari klien tersebut. Mungkin hanya itu saja. Atau Oh ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. iya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Mbak Mas Ria. Boleh di stop share screen. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Kita lanjut kepada Bapak Muhammad Farazi. Untuk Bapak Muhammad Farazi, siapa yang mau ditunjuk supaya sudah siap-siap memang? Musri Nawir, Pak Musri Nawir. Bapak Musri Nawir, Iya. monitor, ketua. Boleh. Ada dengar Pak Musri Nawir ya? Dipersilahkan. Langsung saja ya. Ini sudah kelihatan belum ya? Oke. Baik. Apakah sudah terlihat di pilihan? Sudah, Pak. Mainkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. saya akan memaparkan tugas individu agenda 2. Langsung saja itu bagian tabel perencanaan nilai berakhlak. Yang pertama di sini ada nilai dasar ASN. Pertama itu berorientasi pelayanan. Untuk kode etiknya itu memberikan pelayanan yang adil, ramah, dan tidak diskriminatif. Untuk penerapan isu di instansi saya itu, saya melakukan verifikasi LPJ BOP kepada satuan PAUD secara responsif dan sopan. Yang kedua itu akuntabel, yaitu melaksanakan tugas yang diberikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk penerapannya itu, saya melakukan perencanaan anggaran di bidang PAUD secara transparan. Yang ketiga itu kompeten, yaitu mengembangkan kompetensi untuk mendukung kinerja. Untuk penerapan di instansi, saya mempelajari regulasi BOP PAUD, aplikasi Arkas, Dapodik, dan verifikasi LPJ. Yang keempat itu harmonis. Untuk kode etiknya itu menjaga etika dan sopan santun. Untuk penerapannya itu saya menjalin hubungan kerja yang baik dengan atasan, rekan kerja, dan guru-guru PAUD. Yang kelima itu loyal, yaitu menjaga nama baik instansi dan menaati aturan. Untuk penerapan instansi, saya mendukung kebijakan dan program dinas pendidikan khususnya di bidang PAUD. Yang keenam, adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Untuk penerapannya itu, saya mempelajari cara menjalankan sistem pendidikan kecakapan kerja (PKK) dan pendidikan kecakapan kerja wirausaha. Nah, di sini saya sebagai admin. Yang ketujuh itu kolaboratif,
yaitu terbuka dalam kerjasama. Untuk penerapan di instansi saya, dalam melaksanakan kegiatan bidang PAUD, ada yang menyiapkan perlengkapan, ada yang mengatur jalannya kegiatan, dan saya bertugas melengkapi dokumen kegiatan. Yang kedua itu tugas agenda dua itu asinkronus. Untuk tabel isu di sini yang pertama itu belum optimalnya verifikasi laporan pertanggungjawaban BOP. Yaitu deskripsi isunya itu proses proses verifikasi LPJ BOP sering mengalami keterlambatan dan pengembalian berkas karena kesalahan administrasi, seperti bukti transaksi tidak lengkap, penginputan data tidak sesuai, serta pemahaman juknis yang masih rendah. Untuk data pendukungnya di sini, sebagian satuan PAUD masih melakukan revisi LPD lebih dari satu kali dalam satu periode pelaporan, sehingga masih banyak keterlambatan dalam pengumpulan LPD. Yang kedua itu literasi digital operator dan pendidik masih rendah. Dan di sini deskripsi isunya itu rendahnya literasi digital menyebabkan operator dan pendidik mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi pendataan dan pelaporan, seperti penganggaran aplikasi Arkas dan Dapodik. Untuk data dukung itu, untuk data pendukung, sebagian operator PAUD masih membutuhkan pendampingan insentif dalam penggunaan aplikasi. Di sini seperti satuan PAUD itu masih membutuhkan bantuan dari sekolah lain untuk penginputan BOP. Yang ketiga itu keterbatasan infrastruktur TIK pada satuan PAUD. Keterbatasan infrastruktur TIK menyebabkan satuan PAUD kesulitan dalam mengakses aplikasi pelaporan, melakukan pembaruan data, serta mengikuti perkembangan sistem digital yang diterapkan pemerintah. Untuk data pendukung di sini, kualitas jaringan internet di beberapa wilayah itu masih belum stabil. Misalnya itu Kecamatan Bakurung, Bukan, dan Labobo, sehingga menghambat proses penginputan dan pengiriman data ke dinas. Di sini untuk daftar lembaga belum kumpul LPJ dan belum input BKU itu di sini masih banyak. Hampir 43 lembaga itu masih belum melakukan pengumpulan LPJ. Terus yang kedua itu analisis terjadinya isu. Isu aktual yang pertama itu belum optimalnya verifikasi laporan pertanggungjawaban BOP. Untuk faktor penyebabnya itu pemahaman satuan PAUD terhadap laporan pertanggungjawaban belum merata. Yang kedua, proses verifikasi masih dilakukan secara manual. Yang kedua itu literasi digital operator dan pendidik masih rendah. Untuk faktor penyebabnya itu yang pertama, pelatihan dan pendampingan literasi digital belum merata. Yang kedua, perbedaan latar belakang pendidikan dan kemampuan TK operator serta pendidik. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur TK pada satuan PAUD. Untuk faktor penyebabnya, yang pertama, jumlah perangkat TK belum mencukupi kebutuhan administrasi. Yang kedua, akses dan kualitas jaringan internet belum stabil di beberapa wilayah. Untuk tabel gagasan berbasis nilai SN berakhlak. Yang pertama itu isu aktualnya itu belum optimalnya verifikasi laporan pertanggungjawaban BOP itu untuk nilai SN berakhlak gitu. Di sini ada 3. Yang pertama itu akuntabel, gagasannya itu melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan LPJ BOP secara berkala. Yang kedua itu kompeten, untuk gagasannya meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara verifikator dan satuan PAUD. Yang ketiga itu kolaboratif, untuk gagasannya meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara verifikator dan satuan PAUD. Yang kedua itu literasi digital operator dan pendidik masih rendah. Untuk nilai SN berakhlak di sini ada 3. Yang pertama itu kompeten. Untuk gagasannya itu menyelenggarakan pelatihan literasi digital dan penggunaan aplikasi pelaporan. Yang kedua itu adaptif. Untuk gagasannya melakukan pendampingan dan berbagai praktik baik antar operator dan pendidik. Yang ketiga itu harmonis. Untuk gagasannya menyediakan panduan digital yang mudah diakses.
Yang ketiga itu keterbatasan infrastruktur TIK pada satuan PAUD. Untuk nilai SN berakhlaknya itu adalah tiga. Yang pertama itu akuntabel. Untuk gagasannya, mengusulkan pengadaan dan optimalisasi sarana TIK secara bertahap sesuai kebutuhan. Yang kedua itu kolaboratif. Untuk gagasannya, mendorong pemanfaatan fasilitas TIK secara efisien dan bersama. Yang ketiga itu loyal. Untuk gagasannya, berkoordinasi dengan pihak terkait untuk peningkatan akses internet. Lalu di lingkungan di sini pembagian agenda 2, pembelajaran agenda 2 itu yaitu selama mengikuti pembelajaran tentang nilai-nilai ASN berakhlak, saya menyadari bahwa menjadi ASN bukan hanya tentang menjalankan tugas administrasi, tet- tetapi juga tentang membangun sikap dan karakter dalam setiap pelayanan. Pengalaman di unit kerja menunjukkan bahwa sikap berorientasi pelayanan sangat dibutuhkan, terutama saat melayani masyarakat yang memiliki latar belakang dan kebutuhan berbeda. Dengan bersikap ramah, sabar, dan memberikan informasi yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap instansi dapat terjaga. Saya akan membahas saya akan membahas pengalaman saya belajar di Latsar pada agenda 2 dengan metode sinkronus dan asinkronus. Pada sesi sinkronus itu, kami belajar langsung dengan tutor melalui Zoom. Pengalaman saya, pengalamannya sangat interaktif. Kami tidak hanya menerima materi, tapi juga membeda kasus nyata pada instansi tempat kita bekerja terkait penerapan nilai-nilai dasar ASN. Hal yang paling berkesan adalah saat tanya jawab, di mana pertanyaan dari rekan-rekan lain membuka perspektif baru bagi saya. Pada sesi asinkronus, saya belajar secara mandiri melalui modul dan pengerjaan. Di sini kedisiplinan dan manajemen waktu sangat diuji. Saya mendalami materi agenda 2 dengan lebih detail yang memberikan fleksibilitas bagi saya untuk mengulang materi yang memerlukan pemahaman lebih dalam. Untuk tabel nilai berakhlak di sini, yang pertama itu berorientasi pelayanan. Untuk penerapannya yaitu melayani dengan hati, memberi solusi dengan setulus hati dan kepuasan masyarakat adalah prioritas kami. Yang kedua itu akuntabel. Untuk penerapannya itu integritas tidak bisa dibeli, menolak gratifikasi, menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga itu kompeten. Untuk penerapannya itu tidak hari tanpa belajar. Tidak hari tanpa belajar terus mengasah kapabilitas diri untuk memberikan kinerja terbaik bagi bangsa. Yang keempat itu harmonis. Untuk penerapannya itu indahnya kebersamaan dalam perbedaan, membangun lingkungan kerja yang kondusif dan paling peduli. Yang kelima itu loyal, yaitu dedikasi penuh untuk negeri, menjaga rahasia data dan menjunjung tinggi nama baik instansi. Yang keenam, adaptif, yaitu lincah menghadapi perubahan dan terus berinovasi, mengikuti perkembangan teknologi demi efisiensi pelayanan. Yang ketujuh, kolaboratif atau terakhir, yaitu satu tujuan, seribu solusi, membangun kerjasama yang sinergi untuk mencapai hasil yang terbaik. Sekian dari saya. Untuk tanggapannya dari Pak Musralir, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Farazi atas pemaparan materi, pemaparan tugas. Dipersilahkan untuk Pak Muslinawir agar menanggapi, kalau boleh yang simpel. Baik, eh, Oke. terima kasih kesempatan diberikan. Saudara Faroji bisa di-scroll ke atas di halaman pertama mungkin. Terbantai. Oh, tabel ya. Tapi masih masih aja di sini, boleh pending sebentar. Ya boleh Ajan satu ajan. kali. Ya. Iya, habis Pak Aduh, Muslinawir bertanya baru break dulu ya.
Dia maksudnya mau tunggu apa ini? Sudah selesai azan? Kalau selesai Tunggu. sudah? Belum? Oke, sudah. Lanjut. Baik, di sini saya ingin mengalihkan beralih ke isu lain ini Pak Faroji. Minta maaf dari Ya, tidak tiga apa-apa. isu yang Bapak paparkan. Saya ambil isu lain karena ini saya dapatkan secara langsung lapangan Oh iya. di tahun 2023. Yaitu Hmm. kami di situ sebagai konsultan pengawas pekerjaan bidang PAUD. Itu pekerjaan pembangunan TK di beberapa desa. Salah satunya itu di Pulau Bangkurung, Desa Lantibung, dan Kecamatan Labobo di Desa Matsalean. Nah, jadi setelah kami lakukan pengawasan, di situ kami mendapatkan ada beberapa harga satuan pekerjaan. Jadi saya bertanya tentang harga satuan pekerjaan karena di bidang Pak Faroji ini itu berkolaborasi dengan konsultan perencanaan pastinya. Setiap melakukan perencanaan di sekolah-sekolah PAUD. Di situ kami sebentar berjalan pengawasan, situ ada beberapa harga satuan pekerjaan yang berbeda dengan instansi kami di PU. Dengan instansi kami di PU. Karena dari harga satuan pekerjaan tersebut itu kurang seperti pekerjaan pada saat itu pekerjaan mobiler, mobiler untuk eh, pembuatan meja, pengadaan meja dan kursi. Jadi harga satuannya itu kurang berbeda dengan kami di dinas pekerjaan umum, sehingga mengakibatkan eh, proses CCO ataupun kurang tambah dari rencana anggaran biaya di situ. Di situ, nah, di sini saya bertanya, bagaimana mekanisme dari kolaborasi antara pihak eh, pihak Dispora, khususnya bidang PAUD, dan konsultan perencanaan untuk menyusun rencana anggaran biaya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Bapak Faroji sebagai ASN untuk bisa menerapkan sikap ataupun perilaku ASN tersebut. Apa yang perlu diterapkan di situ? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Musri Nawir. Untuk Pak Farazi mau langsung dijawab atau di hold saja dulu soalnya ini azan mengingat mau sholat maghrib. Tapi dijadwalkan 18.30. Untuk teman-teman yang mau 18.30. sholat, jangan dulu keluar rumah. Nanti saya berhadapan langsung dengan siapa hostnya. Soalnya saya juga ada halangan. Iya, Langsung di nggak apa-apa Mbak, Mbak oh Jihan. oh ada Kita masih ada langsung Ibu. break aja ini ya. Saya Iya baru iya nyampe Mbak, macet Hmm. sekali dari kantor ya. iya iya Ibu. Oke, Berarti masih di ini dulu Ibu ya, iya. ditahan dulu pertanyaan. Di Soalnya hold maghrib. dulu ya. Iya. Ya, nanti kita masuk sesuai jadwal ya. Ini udah Oh iya potong aja ini iya. sisa 12 menit. Oke, sudah azan Oke. juga.
Iya, Terima makasih kasih Ibu. teman-teman. Ya, Iya, Mbak ya. Jihan. Assalamualaikum. Baik, hold Waalaikumsalam. saja. Hold saja, hold saja. Leave, leave. Sholat. 19.30 ya, masuk ulang. Bye-bye. Oke. Semangat. Pak Farazi, Pak jawab. Siap. Oke, dadah. Leave, Jo.